Permasalahan di kerajaan Sirone telah terpecahkan. Lilia dan Aisyah berhasil diselamatkan. Dan sekarang Rudy masih berada di kerajaan Sirone. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan Rudy setelah pergi dari kerajaan Sirone. Seperti apakah pembahasannya? Langsung saja kita mulai. Let's check it out. Kerajaan Sirone letaknya bisa dibilang berada di tengah-tengah Milis dan Asura. Itulah kenapa Rudy memutuskan untuk berpisah dengan Aisyah dan Lilia di Sirone. Walaupun berhasil bertemu kembali, karena Lilia dan Aisyah harus pergi ke tempat Paul, sedangkan Rudy masih harus ke kerajaan Asura. Sebenarnya Lilia ingin Rudy untuk membawa adiknya, namun Rudy merasa bahwa Aisyah masih membutuhkan Lilia karena Aisyah masih berumur 6 tahun, sehingga Aisyah tetap akan pergi bersama Lilia. Dan di hari keberangkatan, Aisyah sempat mengajak Rudy berbicara. Dan Aisyah juga sudah tahu identitas owner Dead End adalah kakaknya sendiri, Rudeus Greyrat. Dan untuk kedua kalinya, Rudy berpisah dengan adik perempuannya. Dalam perjalanan menuju kerajaan Asura, ada jalur pegunungan Naga Merah dan ada jalur memutar. Untuk pegunungan Naga Merah adalah sarang bagi sejumlah besar naga merah, dan para naga ini benar-benar sangatlah kuat. Butuh petualang kelas A atau S untuk bisa mengalahkannya. Dan jumlahnya di sana ada ratusan naga. Walaupun tempat dari para naga, di sana ada jalur yang bisa dilewati manusia, yaitu di lembah yang dikelilingi tebing yang curam. Itu dikenal dengan rahang bawah Naga Merah. Ini adalah lembah yang ada sejak zaman perang besar manusia dan iblis kedua. Dan ini adalah jalur memutar yang akan dipilih Rudy, bukan lewat jalur pegunungan Naga Merah yang berbahaya. Dan seperti sebelumnya, Aerys ingin melewati jalur yang berbahaya, yaitu jalur pegunungan Naga Merah. Aerys ingin melawan Naga Merah karena pernah diceritakan oleh Ghislaine bahwa Ghislaine pernah mengalahkan Naga Merah. Dan ketika Rudy menanyakan berapa orang yang melawan sang naga dan berapa orang yang mati, Aerys menjawab bahwa Ghislaine bertarung bersama dengan 5 orang kuat lainnya. Dan 2 orang mati akibat pertarungan tersebut. Mendengar hal ini, Rudy tambah semakin yakin tidak perlu melewati lembah Naga Merah. Hanya melawan 1 naga saja sudah menyulitkan, apalagi jika muncul sekawanan Naga Merah. Bahkan menurut Ruijerd, tidak ada seorang pun yang nekat mau melawan sekawanan naga. Hanya dewa kelas atas dari 7 kekuatan dunia saja yang mampu. Dan 4 bulan telah berlalu dan akhirnya mereka telah sampai di rahang bawah Naga Merah. Setelah melewati ini, akan terlihat kerajaan Asura. Nah, ketika dalam perjalanan ini, ada 2 orang yang berjalan dari arah seberang. Terlihat seorang pria, rambutnya berwarna perak, matanya berwarna emas. Dia tidak membawa perlengkapan khusus. Dia hanya mengenakan mantel putih sederhana yang terbuat dari beberapa jenis bulu. Dia tidak menunggangi kuda ataupun mengendarai kereta. Dia hanya berjalan di sepanjang jalan ini. Dan terlihat tatapan matanya seperti orang yang sedang marah. Dan di sebelah pria tersebut ada seorang gadis muda berambut hitam kecoklatan. Rudy merasa pernah bertemu dengannya dan gadis ini menjadi perhatian Rudy. Wajahnya tak terlihat karena gadis tersebut mengenakan sebuah topeng. Topeng putih yang simpel, tidak ada corak apapun seperti halnya di anime-anime maupun cerita komik. Walaupun Rudy santai-santai saja melihat kedua orang tersebut, namun tidak untuk Ruijerd dan Aerys. Ruijerd terlihat pucat dan Aerys yang biasanya berisik pun terdiam. Namun keduanya terlihat siap untuk bertarung. Dan ketika pria tersebut melewati kereta kuda Rudy, pria tersebut sempat bertanya kepada Ruijerd apakah dia adalah ras Supardia, dan bahkan bisa tahu nama dari Ruijerd. Pria tersebut juga mengetahui nama dari Aerys. Namun pria tersebut tidak tahu nama dari Rudy, dan pria tersebut langsung pergi melewati Rudy dan lainnya tanpa ada masalah. Dan di waktu ini, Rudy merasakan aura dari pria ini mirip seperti Hitogami. Rudy pun memanggil pria tersebut untuk berhenti.
Rudy kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama aslinya, Rudius Greirat, dan pria tersebut bernama Orsted. Orsted terlihat tidak pernah mendengar nama Rudy. Kemudian dia menanyakan siapa nama ayah Rudy. Dan setelah mengetahui bahwa Rudy adalah anak dari Paul, Orsted malah berbicara jika Orsted hanya tahu Paul hanya memiliki 2 anak perempuan saja. Rudy tidak dikenal. Orsted penasaran dengan Rudy dan mencoba mendekati Rudy. Namun Ruijed mengancam Orsted untuk tidak melangkah lebih maju lagi. Walaupun Ruijed mengatakan hal tersebut, wajah Ruijed tetap terlihat pucat. Orsted tidak mendekati Rudy lebih dekat lagi, namun jarak mereka juga tak terlalu jauh. Orsted kemudian menanyakan kepada Rudy apakah Rudy mengenal dewa manusia, Hitogami. Mendengar nama Hitogami, Rudy yang dari dulu penasaran dengan Hitogami seperti memiliki teman untuk diajak berbicara. Dan ketika Rudy menjawab bahwa dirinya mengenal Hitogami, Rudy tiba-tiba mendapatkan penglihatan masa depan dengan mata iblisnya, yaitu Orsted yang menusuk dada Rudy dengan tangannya. Walaupun sempat melihat kejadiannya, Rudy tidak bisa menghindar. Orsted langsung melesatkan tangannya untuk menusuk Rudy. Orsted kemudian berbicara jika dirinya paham bahwa Rudy adalah anak buah Hitogami. Walaupun sebenarnya Rudy bukanlah anak buah Hitogami dan belum menjelaskan mengenai hubungannya dengan Hitogami kepada Orsted. Ruijed yang melihat Rudy terkapar langsung maju menghadapi Orsted dan menyuruh Rudy untuk berlari. Namun, Ruijed yang bahkan memiliki pengalaman bertarung selama 500 tahun hanya bertahan 10 detik melawan Orsted. Padahal Orsted terlihat tidak serius dalam bertarung. Jika Orsted mau, Orsted bahkan bisa membunuh Ruijed sejak awal menyerang. Namun Orsted hanya memukul Ruijed sampai tak bisa bergerak saja. Dan kemudian Eris yang masih ketakutan mencoba maju untuk menyerang Orsted. Namun serangan Eris dihentikan dengan tangan kosong oleh Orsted dan Eris pun dilempar begitu saja oleh Orsted. Sekarang tatapan Orsted tertuju kepada Rudy. Eris dan Ruijed sudah tidak bisa bertarung lagi. Apakah ini akhir dari Rudy, Ruijed, dan Eris? Seperti nama kelompok mereka, yaitu Dead End. Nah, bagaimana menurut kalian? Bagaimanakah cara Rudy agar bisa selamat dari kematiannya? Lalu, siapakah Orsted yang kekuatannya sangat luar biasa ini? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Mushoku Tensei selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.